Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Karudullah dari kelas 2 D3 ITB NRP 31205053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang RESTful Web Service pada framework I2 untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah workshop pemrograman framework. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materinya. Di sini adalah ada topik dari RESTful Web Service ini pada framework Y. Yang pertama, penjelasan tentang web service, terus kemudian juga penjelasan tentang RESTful, kemudian yang ketiga, pembuatan web service menggunakan RESTful, dan yang terakhir, pembuatan web client menggunakan RESTful. Yang pertama, apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk menggunakan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada framework platform yang berbeda maksud saya. Contoh yang misalnya dari web service adalah SWAP and REST. Apa itu RESTful web service? REST yang berarti representational state transfer. REST bukanlah sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, URL design, HTTP form, HTTP response code, and terakhir, format response. URL design, ini adalah cara kerja dari URL yang dimaksud dengan URL design. Terus kemudian HTTP form, ini ada formnya, yaitu yang pertama ada get, post, put, patch, and delete. Terus kemudian ada HTTP response. Ini ada status code-nya ya. Untuk 200 itu successfully find, 404 deliver a driver not found, 409 credential or wrong, yang terakhir ada 500 yang deskripsinya internal server error. Kemudian format respon, komponen dari format respon adalah status atau respon code mengidentifikasikan status server terhadap resource yang dinilai, yang di request maksud saya. Semisal 404 artinya resource tidak ditemukan dan 200 response oke. HTTP version menunjukkan versi HTTP yang digunakan. Contoh HTTP v1, H.1 gitu ya. Terus kemudian kemudian respon header berisi metadata untuk HTTP response seperti type server, panjang konten, tipe konten, dan waktu respon dan lain-lain. Respon body, konten dari data yang diberikan. Oke, lanjut. Keuntungan dari RESTful ini yang pertama ada bahasa dan platform yang agnostik, terus lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbang SWAP. Yang ketiga, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Yang keempat, ringkas, tidak membutuhkan layar pertukaran pesan messaging tambahan. Dan terakhir, secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Oke, kemudian kita bahas tentang kelemahan RESTful. Yang pertama, mengasumsi model point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk pelindungan komputasi terdistribusi di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara gitu ya. Kemudian kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan. Terus ini adalah cara untuk pembuatan web service RESTful dengan Y. Yang pertama kita install Y, terus kemudian kita membuat database, boleh langsung dari PHP admin atau import SQL ya. Inilah database-nya. Terus kemudian yang ketiga, lakukan konfigurasi database app config db. Di situ ya kita melakukan konfigurasinya. Lalu kemudian kita membuat sebuah model employee menggunakan G, menggunakan namespace employee. Terus kita juga membuat sebuah controller REST dengan cara membuat file /app controller employee controller.php dengan kode seperti berikut ini. Ini ya. Terus kemudian yang keenam, lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager di app config web.php request-nya. Lalu kemudian yang ketujuh, dengan minimal effort kita sudah membuat RESTful API.
Caranya yaitu seperti ini untuk mengakses head, post, nah, seperti ini. Kemudian ini adalah untuk pembuatan web client-nya. Pertama, install, lakukan konfigurasi database, bikin model employee pakai G aja, gunakan namespace /app, /models, /employee. Kemudian generate CRUD-nya juga. Kalau sudah, silakan akses CRUD hasil generate-nya melalui index PHP. Ini kalau belum diatur ya pretty URL-nya. Seperti itu. Oke, terus kemudian kita modifikasi app controller, employee controller PHP. Di sini kita akan menggunakan 3 kelas utama, yaitu ini, action index. Oh ya, ini. Terus kemudian yang ketujuh, karena kita tidak menggunakan model, maka di app view employee /index.php, silakan hapus saja filter model ini. Kemudian selesai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.